Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mari kita menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan menambah ketakwaan Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu implementasi dari rasa syukur kita, ya. Sholawat dan salam juga kita haturkan kepada manusia yang paling mulia di muka bumi ini, utusan Allah, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri teladan yang baik. Beliau adalah orang yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Jamaah sholat duhur yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini saya mohon izin ya untuk sharing yang mungkin akan menambah wawasan maupun semangat buat saya pribadi atau buat jamaah semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah masuk di Ramadan yang ke-26 ya. Artinya apa? Artinya bentar lagi kita sudah memasuki bulan Syawal ya. Tinggal 4 hari lagi. Tapi yang menjadi pertanyaan kita, sudah sampai manakah ibadah kita di bulan Ramadan ini? Apakah kita sudah bisa menghatamkan Quran? Atau apakah sudah khatam 2 kali, 3 kali, 4 kali? Ya, Masya Allah, itu akan menjadi koreksi bagi diri kita masing-masing. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya akan sedikit menyampaikan untuk saya pribadi dan untuk jamaah sekalian terkait dengan istiqomah. Ya, kalau bapak-bapak semua di bulan Ramadan ini diberikan nikmat yang sungguh luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk melaksanakan ibadah yang tentu jelasnya adalah ibadah saum. Karena apa? Di bulan Ramadan ini kan mayoritas kita berpuasa Ramadan. Ya. Jadi lingkungan kita, teman-teman kita juga berpuasa. Tapi coba nanti setelah kita akhir Ramadan ini, mungkin ya banyak teman kita yang nggak puasa. Ketika kita ingin memulai ya dengan ibadah-ibadah puasa sunnah, itu akan terasa berat. Maka di bulan Ramadan ini Allah berikan kemudahan, Allah berikan rahmatnya, Allah berikan hidayahnya. Yang tadinya kita, ya mohon maaf ya, yang jarang ke masjid jadi ke masjid, yang tadinya nggak jarang buka Quran jadi buka Quran. Nah, itu suatu keberkahan di bulan Ramadan. Saya sedikit menyampaikan dari Quran surat Fusilat ya, ayat ke-30 yang kurang lebih artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini bisa kita ambil ya bahwa makna istiqomah di sini terdapat 3 pendapat di kalangan ahli tafsir ya. Yang pertama adalah istiqomah di atas tauhid ya. Bahwa tadi mengatakan bahwa Rob kami adalah Allah dan kami dan mereka istiqomah kepada pendirian mereka. Artinya ini kan istiqomah di atas tauhid. Terus kemudian istiqomah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
istiqomah di atas ikhlas dalam beramal hingga maut menjemput. Jadi kalau ada pertanyaan kapan kita istiqomah, ya sampai maut menjemput kita, sampai ajal menjemput kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cuma mendengar definisi istiqomah ya, kalau istiqomah itu kan kita bisa artikan di bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya konsistensi ya. Konsistensi itu apa? Ya kalau orang Jawa bilang ya acek, rutin ya. Tapi kalau secara definisi bahasa Indonesianya ya bagaimana kita bisa menjalankan dengan baik amal-amalan baik dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bisa menjalankan dengan rutin. Nah, keutamanya apa sih istiqomah itu? Seperti yang disampaikan di surat Fusilat ayat 30 tadi ya. Yang pertama itu malaikat akan menghampiri ya ketika menghadapi kematian. Ya, ini wallahu alam ya. Jadi malaikat Israel nanti ketika akan mencabut nyawa kita itu didampingin ada 4 malaikat. Nah, ini akan menghampiri kita dan malaikat berkata, "Jangan khawatir dengan perkara akhiratmu." Ya, di sini kita bisa tarik dari tafsir ini ya, bahwa ketika kita menjalankan istiqomah, ya insya Allah akan dijamin akhiratnya. Terus kemudian malaikat juga berkata, jangan bersedih dengan perkara dunia yang ditinggalkan, ya seperti istri yang cantik, mobil yang mewah, rumah yang bagus, gitu ya. Nah insya Allah Allah akan menggantinya. Terus malaikat juga akan mengabarkan bahwa ia akan mendapat kebaikan. Kebaikannya apa? Ya kebaikannya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dinukil dari Al-Qur'an Tafsir Al-Azim ya, karangan Ibnu Katsir. Terus Bapak Ibu sekalian, kita dah memasuki Ramadan ke-26, ntar lagi dah memasuki bulan Syawal ya. Saya sedikit membagikan tips bagaimana kita bisa istiqomah nanti selepas ba'da Ramadan ya, teruntuk saya pribadi dan untuk jamaah. Bagaimana sih cara kita bisa istiqomah? Bagaimana cara kita bisa konsisten ya menjalankan ibadah harian yang terutama ibadah wajib maupun sunnahnya. Yang pertama, istiqomah dalam memperbanyak doa. Ya, kenapa berdoa? Ya karena Allah akan menguatkan hati kita. Ya, kita butuh doa agar kita bisa istiqomah karena hati kita bisa jadi berbolak-balik. Oleh karenanya doa yang paling sering Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam panjatkan adalah ya muqallibal qulub sabil qalbi ala dinik. Nah, ini mungkin doa yang sering kita dengar ya. Doanya simpel, tapi insya Allah ini akan membangun spirit kita ya, memohon sama Allah kita diberikan kemudahan untuk bisa beristiqomah ya. Karena ya tadi yang disampaikan bahwa Allah itu adalah yang maha membolak-balikan hati. Mungkin hari ini Ramadan ini kita taat ya, tapi ketika nanti selepas Ramadan ya imannya turun, yang tadinya berbuat kebaikan taat sama perintah Allah setelah Ramadan hilang. Nah ini yang harus yang kita hindarkan. Sesuai dengan doa tadi ya, yang namanya hati manusia kan selalu berada di antara jemari-jemari Allah. Ya, siapa saja yang Allah kehendaki maka Allah akan berikan keteguhan dalam imannya. Namun siapa saja yang dikehendaki Allah pun bisa menyesatkannya. Jadi doanya simpel tapi insya Allah akan bermanfaat bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Terus yang kedua, beramal dengan ikhlas ya, agar amal itu langgeng ya. Mungkin hari ini kita bisa berpuasa Ramadan karena salah satu adalah keikhlasan hati kita ya. Kita bisa sholat berjamaah di masjid ini karena keikhlasan kita ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang berangkat ke masjid karena nggak enak sama temennya ya. Atau bahkan berangkat ke masjid karena nggak enak sama pimpinannya atau sama bosnya ya. Biar apa? Ya biar dipandang di depan manusia dia termasuk manusia yang soleh. Nah ini niatnya ada beda ya, ini niatnya bukan karena Allah tapi niatnya karena manusia. Nah ini yang harus jadi
perhatian kita semua. Ya, segala sesuatu yang didasari ikhlas karena Allah pasti akan langgeng. Kuncinya di situ, Bapak jamaah semuanya. Terus kemudian yang tiga, beramal itu yang penting ajak, ya. Walaupun amalannya dikit, dan beramal melihat dari kemampuan kita. Ya kalau misalnya kita pengen melakukan sunnah gitu kan, sholat duha. Sholat duha ini kan ya kalau kondisi kita kerja ya, jamaah sekalian ya, ya sempatkan waktu. Semampu kita 2 rakaat, 2 rakaat. Semampu kita 4 rakaat, 4 rakaat. Semampu kita di jam istirahat, ya kita kan punya waktu istirahat Pak, di jelang sebelum duhur itu ya, manfaatkan dengan baik ya. Dikit ajak ya, istiqomah ya, insya Allah akan lebih mencintai amalan yang sedikit tapi rutin dibandingkan dengan ketika di bulan Ramadan ini ya, ngebut baca Qur'annya bisa khatam sebulan 2 kali, tapi setelah Ramadan lewat udah sama sekali Qur'annya nggak pernah kebaca. Nah mungkin saya mengajak diri pribadi Bapak sekalian selepas Ramadan ini ya, yang tadinya kita giat membaca Quran ya, minimal lah sehari kita buka Quran kita, entah itu 1 ayat, entah itu 1 halaman ya. Kalau 1 halaman itu ya, 1 halaman ya, jamaah semua bisa mengamalkan ya, hitungannya dalam setahun udah khatam, bener ya. Coba nanti ya, saya pribadi juga akan mencoba lebih istiqomah untuk membaca Al-Quran. Terus kemudian seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, jadi amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Itu sesuai dengan yang disampaikan hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian yang tips atau kiat berikutnya adalah rajin muhasabah atau mengkoreksi diri. Ya, koreksinya seperti apa sih? Apa perlu yang mengkoreksi itu harus orang lain? Ya, lebih baiknya kita bisa muhasabah diri. Apa yang perlu kita koreksi? Ya, mengkoreksi diri, apakah kita lalai dari amalan-amalan wajib? Ya, amalan wajib jelas ya, sholat, bayar zakat. Gitu. Apakah kita lalai? Kita koreksi lagi. Apakah kita udah benar bayar zakat kita? Itu mohon dikoreksi lagi. Terus kemudian mengkoreksi diri, apakah masih melakukan perkara yang haram? Ya, perkara haram ya jelas lah ini ya, antara haram dan halal insya Allah jelas, kecuali yang subhat kan masih menjadi khilafiyah ya. Terus kemudian mengkoreksi diri dari kelalaian ya, kelalaian sendiri ya kita koreksi ya. Mungkin kadang kita susah mengkoreksi diri, tapi ketika kita punya teman yang lingkungan yang baik, yang soleh, yang insya Allah akan bisa membantu kita. Terus mengkoreksi yang diperbuat setiap anggota tubuh kita. Nah, ini anggota tubuh kita tuh di akhirat nanti akan dipertanggungjawabkan apa yang kita lakukan ya. Misal tangan kita sering nyupit teman kita gitu kan, atau mata kita sering lihat yang nggak baik ya. Ini akan diminta pertanggungjawaban tanpa melalui mulut kita. Ya. Yang terakhir adalah mengkoreksi niat. Nah, niat ini kan kadang nggak terlafazkan ya, tapi ya innamal amalu biniyat ya, segala sesuatu itu berdasarkan dari niat ya. Baik, berikutnya kiat yang berikutnya adalah memilih teman yang soleh atau bisa dikatakan lingkungan yang baik, circle lah ya. Ya kalau kita berteman sama orang-orang soleh, sama bapak-bapak yang duduk di depan ini ya insya Allah akan jadi soleh gitu kan, amin ya. Di depan ini orang soleh semua Pak, jadi kalau bapak-bapak berkumpul sama orang soleh di sini insya Allah akan ketularan solehnya ya. Apalagi ada Ustadz Adi Rianto ya, beliau orang soleh insya Allah, saya sebagai saksinya ya. Kalau berteman dulu insya Allah jadi orang soleh gitu kan. Nah kalau kita berteman sama orang-orang yang ya begitulah ya, sering meninggalkan sholat gitu kan, ya kita akan kebawa seperti kebiasaan mereka ya. Karena seseorang itu akan mencocokkan kebiasaannya teman karibnya ya. Oleh karena perhatikan siapa yang akan menjadi teman karib kita ya. Ini secara ajarannya sendiri juga kita tuh nyari teman harus pilih-pilih Pak ya. Teman karib itu harus pilih-pilih, nggak semua orang bisa kita jadikan teman karib, karena bisa dikatakan bahwa teman itu adalah agama ya. Teman kita baik, karib kita baik, insya Allah juga agama kita juga baik. Yang terakhir ya,
mulai latihan puasa sunnah. Ya. Nah, kita nih momen nih nanti Syawal ini kan kita disunahkan untuk puasa 6 hari ya. Nah, kita coba nanti ya. Kalau yang udah tiap tahun konsisten puasa sunnah 6 hari ya, insya Allah berikan kemudahan ya. Untuk teman-teman yang kemarin belum bisa mengerjakan puasa sunnah di bulan Syawal, ya mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Nanti momennya kan pas ya, kalau bapak-bapak pengen gabung itu ya. Apalagi nanti ada yang selepas tahun ini, ada yang selepas Ramadan ini ada yang meniatkan, oh saya pengen puasa sunnah Senin dan Kamis, atau saya pengen puasa Daud gitu kan, sehari puasa sehari enggak, atau yang paling minim aja lah sebulan itu ya minimal bisa puasa Ayyamul Bid ya, di tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriyah. Nah nanti ketika momen kita puasa Syawal 6 hari ya kita gabungkan ketika Ayyamul Bid, itu insya Allah pahalanya bisa kalau sunnah kan pahalanya bisa double ya, kita bisa menjalankan puasa Syawal sekaligus puasa Ayyamul Bid. Jadi pas hari Senin lagi malah dapat 3 pahala ya. Misalnya kalau Syawal itu kan tanggal 13-nya kalau nggak salah hari Sabtu ya, 13, 14, 15 Sabtu, Ahad, Senin ya. Nah pas kan, Seninnya itu insya Allah diniatkan puasa Ayyamul Bid, kemudian puasa sunnah hari Senin, dan sekaligus puasa Syawal. Insya Allah 1 kali puasa tapi pahalanya berlipat 3 ya, amin. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Semoga kita semua bisa istiqomah ba'da Ramadan ini dan melanjutkan ibadah terus hingga maut menjemput. Terima kasih. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.